Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sipa Bertusaada dengan NPM 2310297. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem anti korupsi, analisis komprehensif, lembaga dan strategi pemberantasan. Nah, yang pertama yaitu pengertian sistem anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, sedangkan sistem anti korupsi adalah kerangka kerja komprehensif yang terdiri dari seperangkat lembaga, peraturan hukum, mekanisme, dan strategi yang dilarang secara terpadu untuk mencegah, mendeteksi, dan memberantas praktik korupsi dalam suatu negara atau organisasi. Nah, sistem anti korupsi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan kepercayaan publik, melindungi sumber daya negara, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan meminimalkan praktik korupsi hingga level yang paling rendah. Selanjutnya yaitu ada faktor kunci keberhasilan lembaga anti korupsi di Hong Kong dan Singapura. Yang pertama yaitu independensi kuat. Eh, Kedua lembaga ini memiliki independensi yang sangat kuat di mana ICAC bertanggung jawab bertanggung jawab langsung kepada CP Eksekutif Hong Kong, sementara CPIB berada di bawah kantor Perdana Menteri Singapura, guna memastikan tidak ada intervensi politik dalam operasional mereka. Nah, yang kedua yaitu kewenangan luas. Mereka memiliki kewenangan yang sangat luas mencakup penyelidikan, penyidikan, pencegahan dan edukasi publik, tidak hanya fokus pada peningkatan tetapi juga pada pencegahan sistemik korupsi. Nah, yang ketiga yaitu ada dukungan politik konsisten. Dukungan politik yang konsisten dari pemimpin tertinggi negara, terutama komitmen kuat Lee Kuan Yew di Singapura yang bahkan tidak segan menindak pejabat tinggi dan kerabatnya sendiri. Yang keempat, ada remunerasi kompetitif. Nah, sistem remunerasi yang kompetitif untuk pegawai negeri mengurangi insentif untuk melakukan korupsi. Yang kelima yaitu penegakan hukum tegas dan transparan dan akuntabilitas. Menerapkan hukum yang tegas tanpa pandang bulu dengan sistem peradilan yang efisien, tidak korup, dan transparan dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan dengan mekanisme check and balance yang berfungsi baik. Yang terakhir yaitu ada pendekatan holistik. Nah, pendekatan holistik yang menggabungkan penegakan hukum, pencegahan melalui perbaikan sistem, dan edukasi publik tentang bahaya korupsi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada perbandingan struktur dan kewenangan KPK dan ICAC, CPIB, dan MACC. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Indonesia memiliki beberapa beberapa peran yang signifikan dalam struktur dan kewenangan dibandingkan dengan lembaga sejenis di Asia. Nah, dilihat dari segi struktur kepemimpinan, KPK terdiri dari 5 komisioner, 4 tahun maksimal 2 periode. ICAC 1 komisioner, chief eksekutif, CPIB 1 direktur Perdana Menteri, MACC chief komisioner Perdana Menteri via Special Committee. Nah, jadi dari segi struktur, KPK dipimpin oleh 5 komisioner dengan masa jabatan 4 tahun yang dapat diperpanjang 1 kali. Sementara IACC Hong Kong dipimpin oleh seorang komisioner yang bertanggung jawab langsung kepada Chief Eksekutif. Kemudian CPIB Singapura dipimpin oleh seorang direktur yang berada di bawah Perdana Menteri, dan Malaysia Anti-Corruption Commission atau MACC dipimpin oleh Chief Komisioner yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri melalui Special Committee. Nah, kemudian dari segi kewenangan utama, ICAC dan CPIB tangani semua level kasus tanpa batasan nilai, periksa aset tanpa izin khusus, rekomendasi perbaikan sistem yang mengikat, proses hukum cepat dalam hitungan bulan. Sedangkan KPK di Indonesia fokus kasus besar yang mencapai kerugian lebih dari 1 miliar, hambatan birokrasi dalam investigasi, rekomendasi sering tidak ditindaklanjuti, proses hukum lebih lama. Nah, dari segi kewenangan penyidikan di ACC
Dan CPIB memiliki kewenangan yang sangat luas, termasuk dapat menangani semua tingkat kasus korupsi tanpa batas nilai kerugian negara. Sementara KPK Indonesia sebelum revisi undang-undang hanya fokus pada kasus-kasus besar dengan kerugian negara minimal 1 miliar rupiah atau melibatkan pejabat tertentu. Nah, ICAC memiliki kewenangan luas untuk memeriksa rekening bank, properti, aset tanpa perlu izin khusus. Sementara KPK Indonesia menghadapi berbagai hambatan birokrasi termasuk keharusan koordinasi dengan instansi lain. Dalam hal pencegahan, ICAC Hong Kong memiliki divisi khusus yang dapat mereview dan merekomendasikan perbaikan sistem pemerintah, bahkan dapat memaksa instansi untuk mengadopsi rekomendasi mereka. Nah, sedangkan KPK di Indonesia memiliki fungsi pencegahan, tetapi rekomendasi KPK sering tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh instansi terkait. Kemudian CPIB Singapura memiliki keunggulan dalam hal kecepatan proses hukum karena didukung oleh sistem peradilan yang sangat efisien, di mana kasus korupsi dapat diselesaikan dalam hitungan bulan. MACC Malaysia memiliki kewenangan yang cukup luas, tapi sering dikritik karena dianggap tidak sepenuhnya independen dari pengaruh politik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan politisi berkuasa. Nah, perbedaan yang selanjutnya yaitu dalam hal sistem rekrutmen dan pengembangan SDM, di mana ICAC dan CPIB memiliki standar rekrutmen yang sangat ketat dan sistem pelatihan berkelanjutan yang komprehensif. Sementara KPK Indonesia pasca revisi undang-undang mengalami perubahan sistem rekrutmen yang menurunkan persyaratan profesionalisme dengan mengharuskan pegawai KPK menjadi ASN yang berpotensi mengurangi independensi mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu ada dampak revisi Undang-Undang KPK terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Nah, revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK telah membawa dampak signifikan terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia baik secara struktural maupun operasional. Nah, yang pertama yaitu pembentukan Dewan Pengawas yang terdiri dari 5 orang yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin terhadap tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Nah, mekanisme ini secara substantif mengurangi independensi KPK karena setiap langkah operasionalnya harus dapat persetujuan dari Dewan Pengawas yang berpotensi memperlambat proses penegakan hukum dan membuka peluang investasi politik mengingat anggota Dewan Pengawas diajukan oleh Presiden dan disahkan oleh DPR. Berbeda dengan ICAC dan CPIB yang memiliki otonom penuh dalam operasional mereka. KPK kini harus melalui lapisan birokrasi tambahan yang dapat menghambat efektivitas dari KPK. Nah, dampak yang kedua yaitu perubahan status pegawai KPK menjadi ASN yang secara fundamental mengubah karakter KPK dari lembaga independen menjadi bagian dari birokrasi pemerintah. Nah, transformasi ini membawa konsekuensi serius terhadap independensi dan profesionalisme penyidik KPK karena sebagai ASN mereka terkait dengan kode etik atau aturan kepegawaian yang dapat digunakan untuk mengontrol atau bahkan mengintimidasi mereka. Hal ini berbanding terbalik dengan ICAC Hong Kong atau CPIB Singapura yang pegawainya memiliki status khusus dengan pelindungan hukum yang kuat terhadap pemecatan sewenang-wenang. Nah, dampak yang ketiga yaitu pengurangan kewenangan penyadapan di mana revisi undang-undang mengharuskan KPK mendapatkan izin dari Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan, sementara sebelumnya KPK dapat melakukan penyadapan secara mandiri. Nah, penyadapan ini adalah instrumen yang paling efektif dalam mengungkap kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan pembatasan ini secara signifikan menurunkan kemampuan KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Nah, selain itu penghapusan kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta secara langsung terhadap gratifikasi yang tidak dilaporkan serta perubahan definisi gratifikasi juga membuka celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada strategi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem anti korupsi di Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas sistem anti korupsi di Indonesia diperlukan strategi komprehensif yang menyentuh aspek struktural, legal, dan kultural. Nah, strategi yang pertama yaitu perlu dilakukan reformasi regulasi dengan merevisi Undang-Undang KPK. Untuk mengembalikan independensi dan kewenangan optimal lembaga tersebut termasuk menghapus atau mereformulasi peran
Dewan Pengawas agar tidak menghambat operasional KPK. Nah, pembelajaran dari ICAC dan CPIB menunjukkan bahwa pengawas dapat dilakukan melalui mekanisme akuntabilitas publik dan audit eksternal yang transparan, bukan melalui Dewan Pengawas yang dapat menjadi alat kontrol politik. Nah, yang kedua yaitu diperlukan penguatan sistem pengadilan anti korupsi, yaitu dengan mendirikan pengadilan khusus anti korupsi yang independen dan berintegritas tinggi dengan hakim-hakim yang memiliki spesialisasi dalam kasus korupsi dan dilindungi dari tekanan politik maupun fisik. Nah, yang ketiga yaitu implementasi sistem remunerasi yang kompetitif bagi seluruh aparatur negara. Nah, untuk meminimalkan interaksi langsung, terutama nah, implementasi sistem reunifikasi yang kompetitif bagi seluruh aparatur negara, terutama yang bekerja di sektor-sektor rentan korupsi seperti pengadaan, perizinan, pajak, dan penegak hukum, Singapura berhasil menekan korupsi salah satunya karena gaji pegawai negeri mereka termasuk yang tertinggi di dunia, sehingga menghilangkan insentif ekonomi untuk terjadinya korupsi. Nah, yang keempat yaitu ada digitalisasi dan transparansi sistem pemerintahan. Nah, untuk meminimalkan interaksi langsung antara pemberi layanan dan penerima layanan, yang menjadi titik awal dari terjadinya korupsi, sistem pelayanan publik berbasis digital dapat mengurangi peluang korupsi secara signifikan. Nah, yang kelima yaitu ada penguatan partisipasi publik dan pelindungan whistleblower. Nah, dengan menciptakan mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, dan dengan jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi pelapor, ICAC Hong Kong memiliki sistem pelapor 24 jam yang dapat diakses melalui berbagai channel dan menjamin keberhasilan pelapor. Nah, yang keenam itu pendidikan anti korupsi yang sistematis dan berkelanjutan. Nah, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi serta pelatihan khusus bagi aparatur negara tentang integritas dan etika publik. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan konflik antar lembaga yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi, perlu dibentuk mekanisme koordinasi yang efektif antara KPK, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pengawas lainnya. Kemudian yang kedelapan, penerapan sanksi yang efektif dan deteren. Nah, tidak hanya hukuman penjara, tetapi juga merampas aset hasil dari korupsi secara maksimal, publikasi nama dan foto koruptor, serta pencabutan hak politik seumur hidup. Yang kesembilan yaitu reformasi sistem politik dan pembiayaan partai politik untuk memutus lingkaran korupsi politik yang menjadi sumber utama korupsi, korupsi sistemik di Indonesia. Nah, transparansi dana kampanye, pembatasan sumbangan, dan pengawasan ketat terhadap pengeluaran politik dapat mengurangi praktek politik transaksional yang menjadi akar dari korupsi. Kemudian yang terakhir yaitu ada komitmen politik yang konsisten dari pemimpin tertinggi pemimpin tertinggi negara yang memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Nah, termasuk keberanian menindak orang-orang dekat atau orang-orang dari partainya sendiri. Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa komitmen Lee Kuan Yew yang menindak bahkan menteri dan pejabat tinggi dari partainya sendiri menjadi faktor kunci keberhasilan dari pemberantasan korupsi. Tanpa political will yang kuat dari puncak kepemimpinan, semua strategi teknis akan sulit diimplementasikan secara efektif. Nah, kombinasi strategi-strategi ini, jika diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan, dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas sistem anti korupsi Indonesia menuju clean government yang menjadi prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, keberhasilan pemberantas korupsi di negara-negara seperti Hong Kong dan Singapura didorong oleh beberapa faktor utama seperti independensi lembaga, transparansi, dan kerjasama yang baik antar lembaga penegak hukum. Nah, di Indonesia, meskipun KPK telah mencatatkan banyak prestasi, tantangan terkait dengan independensi dan koordinasi antar lembaga masih menjadi
masalah yang besar, revisi Undang-Undang KPK yang mengurangi kewenangan lembaga ini serta pembentuk Dewan Pengawas yang kontroversial menambah kompleksitas masalah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.